sungguh luar biasa bagi kita semua. Dan saat ini kita akan masuk dalam acara dan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus Jemaat Gemim Yudea Paul. Dan sebelum itu maka saya akan membacakan susunan acara ibadah pada saat ini. Yang pertama mengucapkan selamat datang. Yang kedua kita akan masuk ke dalam ibadah. Yang ketiga kita masuk dalam pesan-pesan Natal. Kemudian ucapan terima kasih dan ramah tamah. Dan kita masuk ke dalam acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ketua PHRG Gemim Yudea Paul II, Ibu J. Neko. Shalom, damai di hati. Gema Natal sudah terdengar di mana-mana, apalagi pada orang di Manado sini. Dari masuk-masuk bulan-bulan ber, so mikrolet sudah mendengar putar-putar lagu Natal. Itu menandakan kita siap menyambut hari Natal. Di malam hari ini mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus, BIPRA, Panitia HRG mengucapkan selamat datang kepada orang tua kita, para lansia, Bapak Ibu, pemuda remaja, dan anak sekolah minggu. Kiranya kita yang terundang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk datang di rumah gereja pada malam hari ini untuk merayakan ibadah Natal Gemim Yudea Paul II benar-benar datang dengan hati yang penuh sukacita dan dengan kerinduan untuk bersama-sama merayakan ibadah Natal. Sekali lagi kami menyambut dengan penuh sukacita kepada yang sudah berada dalam gedung gereja, bahkan mungkin yang sedang dalam perjalanan, dan kiranya kita boleh mengikuti acara demi acara sampai dengan berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Diucapkan terima kasih kembali dan marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam ibadah dan sebagai informasi, ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yudea Paul II yang kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Loli Fali Agnes Belialu, Magister Teologi. Kita masuk ke dalam ibadah. Panggilan beribadah. Marilah kita menyambut Natal dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dalam jiwa yang penuh sukacita, yang berlimpah syukur. Karena sesungguhnya Tuhan yang kita nantikan hanya sejauh doa. Dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Menyambut Natal Yesus Kristus Jemaat Gemim Yudea Paul II.
tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ya Tuhan, ampuni kami, jadikan kami kaum bapa gereja. Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya Tuhan, kasihani kami, jadikan kami istri yang teramat baik. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang kelima itu? Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Ya Tuhan, pulihkan kami, jadikan kami obor ulangi. Sekiranya 40 didapati di sana, Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Ya Tuhan, jawab hidup kami, jadikan kami remaja bagi Kristus. sekiranya 30 didapati di sana, Aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. sekiranya 20 didapati di sana, Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Tuhan, kuduskan kami dan kami akan setia atas kasih. Sekiranya 10 didapati di sana, Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. kita saat ini dan berdoa secara pribadi lepas pengadilan. telah meninggalkan kita. Dia selalu setia dengan kasih-Nya. Susah juga dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Rancangan Tuhan, rancangan keselamatan. Firman-Nya, karena begitu besar kesempatan akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita menghayati janji keselamatan yang mendatangkan sukacita.
Marilah kita menyalakan lilin dan menghayati kehadiran Juru Selamat yang memberi terang hidup. Ada sukacita iman yang sedang mewarnai kami saat ini ketika kami berkumpul bersama sebagai jemaat umum Gereja Yudea Padua, ada dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Kami butuh firman yang akan mengarahkan kami dalam setiap kehidupan yang akan kami jalani. Dan karena itu, arahkan hati kami, pikiran kami, buat kiranya tempat ini betul-betul dikuasai oleh Tuhan, sehingga kehendak firman-Mu dimengerti, tapi sudah kami berlakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab masih di sekitar bacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini menurut kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 85. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-85 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Israel Dipulihkan untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, kita ikuti puji-pujian. Apa yang kita saksikan melalui drama adalah juga gambaran kehidupan yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Kita lebih terarah pada keinginan sesaat. Kita lebih terarah pada uang, materi dibandingkan
mau menunjukkan kasih kepada sesama. Hal ini juga yang hendak diungkapkan oleh Tuhan melalui Daud. Bagaimana dia mau mengarahkan supaya manusia itu memiliki kehidupan, punya kasih, punya kesetiaan. Yang dia katakan kasih dan kesetiaan, dia akan bertemu keadilan dan damai sejahtera, ia akan bercium-ciuman. Gambaran itu adalah satu gambaran yang bagaimana membawa kita akrab satu dengan yang lain. Kita tidak dibedakan dengan status sosial yang ada. Kita tidak dibedakan dengan ekonomi yang ada pada kita. Kita mampu dan yang lain tidak mampu. Tetapi saat mana dia mau mengingatkan supaya betul-betul pemulihan itu terjadi, maka bagaimana kasih, kesetiaan, damai dan sejahtera itu ada dan berlaku. Sekalipun memang yang namanya proses seperti itu tidaklah mudah. Ketika kita telah memiliki karakter yang berbeda dari apa yang diungkapkan lewat perikop bacaan ini, maka kita akan seperti gambaran drama tadi. Ada raja minyak yang merasa bahwa dia hebat. Ada menteri yang merasa bahwa dia mampu untuk mengendalikan, bahkan bisa membeli semuanya. Tetapi ada orang yang sesungguhnya ada di sekitar kita yang sangat mengharapkan perhatian dan uluran tangan kita. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita telah dapat, kita punya segalanya, maka segalanya itu terus yang dituntut dalam hidup kita dan kita tidak mau peduli siapapun yang memohon belas kasih. Kehancuran itu bisa akan terjadi sebagaimana yang dialami oleh umat Israel. Kehancuran mereka diakibatkan karena dosa yang mereka lakukan, menduakan Tuhan, dan mereka pada akhirnya harus terbuang kurang lebih 10 tahun lamanya ke Babel. Tapi saat mana pemulihan itu pun terjadi, tidak secara otomatis mereka akan menikmati kehidupan yang menyenangkan, tetapi justru mereka mau menyaksikan mereka kembali dari pembuangan kurang lebih 70 tahun. Mereka menyaksikan tempat mereka yang mereka impikan, yang mereka banggakan, hancur porak-poranda. Tembok yang mereka banggakan pun telah hancur, dan seakan mereka merasa bahwa inikah pemulihan yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan bermaksud supaya bagaimana mereka mampu berbenah diri. Pemulihan itu hendak mengarahkan hati mereka, kehidupan mereka untuk mau terarah hanya kepada Tuhan, sehingga betul-betul mereka akan diubahkan ada dalam pertobatan yang utuh, yang tidak hanya kepura-puraan atau sementara, tetapi betul-betul mereka mau ada dalam perubahan yang membawa mereka ada dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan karena itu memang Daud mau mengatakan bahwa bagaimana semuanya itu berkenan kepada Tuhan, selayaknya
bisa menghadirkan satu damai dan sukacita. Karena Daud mengatakan apa artinya jika dikatakan harus bercium-ciuman, kenyataan itu hanya simbol semata. Biasakan ketika orang datang di dalam perayaan-perayaan tertentu, entahkah hari ulang tahun ataupun di hari-hari besar, sangat kelihatan bagaimana kita mau menunjukkan perhatian kepada orang lain. Kalau masa pandemi ya paling sedang tangan pun susah untuk kita mau bertemu. Apalagi dominan itu cipika dan cipik. Tapi di dunia sekarang kita bisa mengatakan bahwa kita bisa melakukannya. Tetapi apakah itu dalam ketulusan dan keikhlasan kita? Jangan hanya sebatas dominan ikorame. Dia dalam cipika dan cipik kita pun baru iko. Padahal sesungguhnya ada sesuatu yang sedang mengganjal di hati. Ada dendam kesumat yang ada di hati. Ada amarah, ada emosional, ada kebencian dan kedengkian yang sedang melekat di hati kita. Itu bagaikan penyakit yang oleh Daud mau mengatakan bahwa bagaimana pemulihan itu terjadi, berarti kita harus mampu menanggalkannya. Jangan jadikan duri dalam daging. Jangan jadikan kasih yang kita menunjukkan pada akhirnya tidak sampai kepada sesama kita, karena sekali lagi duri dalam daging yang masih mentah. Bertahun-tahun kita ada dalam masa-masa akan, bertahun-tahun kita ada dalam perayaan-perayaan menyambut Natal. Bahkan kita akan menjelang perayaan-perayaan Natal di sepanjang bulan Desember ini. Bagaimana hati kita? Kalau masih ada sesuatu yang ada di hati kita untuk orang lain, kita melihat sebelah mata untuk orang lain, karena ada kedengkian yang ada, mari kita ubahkan dengan kasih yang betul-betul akan membawa kita pada sukacita iman. Karena Tuhan telah memberi kepada kata firman, negeri kita akan memberi hasilnya kalau kebaikan itu mampu kita taburkan. Jangan sampai kebaikan cuma nampak di saat Natal. Karena kan orang ya mau menunjukkan kebaikan hanya di saat seperti Natal, sehingga kita mendapatkan diakonia, kita mendapatkan bantuan cuma di saat Natal. Cuma karena kita mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa betul-betul hati kita mau menyambut Dia dengan cara kita mau peduli dengan orang lain. Bahayanya serta Januari dia bangkit. Ya. Januari dia bilang, Natal terbawa akan panganan. Itu bahaya. Sehingga dapat dikatakan tidak tulus kita mati. Kalau kita punya niat, paling tidak ada ketulusan, ada keikhlasan yang tidak akan muncul dong bilang mau bangkit. Ya. Sebab kalau bangkit berarti ya ingatkan, hari dong, ada kasih ini, ada kasih itu. Natal lalu ada kasih berapa toples tangan. Nah, kayak gitu. Biasanya Natal kan lebih cenderung kepada toples atau itu botol-botol. Entah dia Fanta,
bir, ya, dan lain sebagainya. Jangan hanya sebatas di situ, tetapi hati kita sesungguhnya tidak ada keikhlasan. Semua sesungguhnya kembali kepada hati kita. Saat mana ada pemulihan untuk bangsa Israel, maka Tuhan mau mengingatkan betul-betul kita mau juga dipulihkan, sehingga ketika kita mau peduli dengan sesama kita, ada keikhlasan, ada kerelaan yang akan kita tunjukkan, sehingga betul-betul damai itu, kata firman, akan menghasilkan. Karena kebaikan yang betul-betul kita nyatakan dengan tulus kepada orang lain, supaya murka Tuhan, kehancuran yang pernah dialami bangsa Israel tidak akan pernah dialami oleh kita. Karena betul-betul kita mau hidup dalam damai, dalam kesetiaan, dalam kasih yang Dia katakan, bercium-ciuman dan membawa keadilan, karena setiap jejak kaki yang hendak kita lapaki seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan, dan kita diberkati sekarang dan untuk selamanya. Amin. Masih ada, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, ketika Engkau mengizinkan kami menikmati kasih dan anugerah-Mu melalui kebenaran firman. Terus mengajak kami bagaimana kami mau menyongsong dan mau merayakan Natal Yesus dalam masa-masa Advent, dalam masa penantian untuk berupaya berbenah diri, tetapi juga hati kami dalam ketulusan, dalam keikhlasan selalu memohon tuntunan Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu menurut petunjuk-Mu, dengan menghadirkan sesuatu yang membawa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika firman mengingatkan kami tentang bagaimana kasih dan kesetiaan, keadilan, tetapi juga sesuatu yang bisa menopang orang lain dalam ketulusan hati, maka diyakini kami akan menghasilkan apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami, dan kebahagiaan itu betul-betul meliputi segenap langkah dan juang kami. Kami bersyukur ketika Tuhan izinkan kami semua jemaat-Mu lebih Widya dari kolom 1 sampai kolom 10 untuk dipersatukan di tempat ini. Engkau yang sudah menggerakkan kami semua sehingga kami boleh menikmati pemberkatan yang daripada-Mu. Maka kiranya kami akan senantiasa diberkati ketika kami menghadapi setiap tugas dan pekerjaan kami, sebagaimana kami memiliki tugas dan pekerjaan, talenta dan karunia yang harus kami jalani dari hari lepas hari. Dibuat kiranya kami berhasil dari semua karya yang harus kami jalani siapapun kami, termasuk anak-anak kami, masa depan mereka lewat juang mereka, pendidikan mereka. Dibuat kiranya mereka bisa meraih masa depan yang cerah, sehingga dalam sukacita yang hendak kami nikmati sepanjang hari-hari kehidupan yang Engkau beri, akan membawa harapan yang baru, bahwa ternyata Tuhan tetap ada dan merangkul kami, dan membuat indah pada waktunya segala sesuatu yang ada dalam rancangan hidup kami. Sekalipun Bapa, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak sempat menyatu dengan kami karena beban gumul yang sedang mereka hadapi, entahkah mereka dalam persoalan hidup pribadi dan keluarga. Tuhan kiranya akan bersama dengan mereka memberi jalan keluar dari setiap masalah mereka. Tetapi juga mereka yang saat ini dalam
keadaan sakit, ketika mereka merasakan tubuh mereka lemah dan mereka harus mendapatkan perawatan baik di rumah sakit bahkan pun di rumah masing-masing mereka. Siapapun mereka yang saat ini berkumpul dengan sakit, Tuhan berkenan menguatkan iman percaya mereka dan menjamah mereka, memulihkan mereka, sehingga dalam kuasa-Mu semua yang mengalami sakit akan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi juga Bapa, untuk setiap kebahagiaan, setiap keberhasilan, setiap umur panjang yang boleh dirasakan dialami, yang karena anugerah-Mu sedang mewarnai kehidupan pribadi dan jemaat saat ini, dilengkapi setiap kebahagiaan mereka. Kiranya kasih Tuhan akan memakai mereka untuk bagaimana mereka terus bersyukur dan terus melihat kasih dan anugerah Tuhan melingkupi segenap langkah dan juang mereka. Bapa di surga, melalui persekutuan ini kami telah memberi persembahan, diberkati setiap bentuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan, terpakai baik untuk menopang pelayanan yang ada. Dalam keikhlasan kami semua yang sudah menyatakannya, maka kiranya dalam setiap tanggung jawab kami tidak mengalami kekurangan, tetapi kami selalu diberkati hanya oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga memberkati perangkat pelayanan yang ada, khususnya di jemaat-Mu Gemi Yulia Ladua, memberkati semua badan pekerja, majelis jemaat, pendeta Rima, Darain Paulana, tapi juga memberkati semua pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, semua tenaga Libra, semua komisi Libra, komisi-komisi kerja lainnya, kelompok pelayanan lansia, semua UPK Libra yang ada di kolom, semua KPDP, semua yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan, pastor, pegawai gereja, dan juga Panji Yosua. Diberkatilah kami semua dalam tugas tanggung jawab yang harus kami jalani. Tetap kami disadarkan untuk bagaimana mewujud menyatakan panggilan pelayanan sesuai pengakuan kami. Sehingga apapun komitmen pelayanan yang sudah kami sampaikan, tidak hanya kepada sesama kami, tetapi juga kepada Tuhan, kiranya mampu kami wujud nyatakan dalam segenap langkah dan juang yang harus kami hadapi. Diberkati jugalah semua jemaat-Mu, kiranya terus menopang tanggung jawab dan pelayanan yang ada. Diberkati pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah yang ada di lingkungan 8 ini, memberkati Ibu Kepala Lingkungan dalam tugas tanggung jawabnya, tetap kiranya dia diberi hikmat dan bijaksana, diberi dia sehat dan kuat semangat, termasuk seutuhnya keluarganya, dianugerahkan berkat yang daripada sehingga dalam tugas tanggung jawab yang harus dia jalani senantiasa mampu membawa satu bentuk kehidupan yang nyaman buat semua masyarakat yang ada. Tetapi juga kami berdoa untuk pemerintah yang ada di kecamatan, kelurahan, pemerintah yang ada di Kota Manado, pemerintah yang ada di provinsi dan di pusat. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawab ini. Kiranya ketika kami menghadapi masa-masa politik yang ada, kiranya tidak akan membuat kami seakan terkotak-kotak oleh karena warna-warni yang ada. Tetapi bagaimana kami mampu untuk dirangkul, untuk menikmati apa yang Tuhan amanatkan, satu keadilan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Karena itu semua aparat pemerintah diberkati dan diberi hikmat hanya oleh kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2023 yang telah berupaya sedapat mungkin menjalankan tanggung jawab mereka
diberkati kiranya mulai dari ketua sampai pada anggota-anggota yang ada. Diberi kiranya mereka sehat, kuat, semangat, diberi kekompakan dalam tanggung jawab pelayanan sebagai panitia hari raya Trisakti tahun 2023. Kiranya amanat agung senantiasa terus mereka miliki dan mereka mau bekerja bersama dan mampu menghadapi setiap tanggung jawab dengan segala baik. Terima kasih Bapak, kehidupan kami semua yang sudah memberi diri, yang sudah menopang jalannya ibadah, biar kiranya pun diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, permohonan dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah akan menyertai kita semua. Dan marilah kita terus berdamai dengan semua orang sampai Tuhan datang kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai, tapi kita masih melanjutkan acara kita yang selanjutnya, dan kita masuk dalam acara yang ketiga, yaitu kita akan masuk dalam penyerahan bingkisan Natal. Saya mengundang Ketua PHRG untuk damai di hati. Shalom. Yang saya hormati Ketua Jemaat Imam Kedua, Ibu Pendeta Ibu Beliau Sarjana Teologi, yang saya hormati Ibu Pendeta Lima Wawenang Sarjana Teologi, yang saya hormati seluruh para pekerja dan jemaat kuliah, yang saya hormati seluruh pelayan khusus dari kelas 1 sampai dengan kelas 10. Yang saya hormati mewakili pemerintah Kota Manado, yaitu pemerintah staf ahli Bapak Dr. Hans Pinang SD dari bidang hukum dan politik, dan juga saya hormati, saya kasih seluruh jemaat Yulia berdua yang pada malam hari ini boleh mengambil bagian untuk berdoa semesta. Tentunya kita sebagai umat percaya patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana atas kasih dan karunia-Nya sehingga ibadah Natal di 2021 dengan lebih berdua pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk terima kasih dan permintaan dari Tuhan, walaupun tadi cuaca sedikit hujan, tapi kita membuat kita atas semangat tetap dalam kita beribadah. Jadi sekali lagi kami atas nama dia hari gereja dia berdua berupa ucapan terima kasih terlebih kepada Ketua Jemaat Pendeta Faile Garu
seluruh jemaat yang sudah banyak membantu, sudah banyak menopang akan kegiatan dari panitia gereja kami, sehingga ibadah pada malam ini boleh terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi kami atas nama panitia hari raya Gemim Gereja Perempuan lupa mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami sebagai panitia hari raya itu baik dari awal dari hari ulang tahun jemaat hingga pada malam ini banyak kekurangan. Sekali lagi kami dari panitia hari raya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah Tuhan Yesus akan terus menyertai dan memberkati kita semua. Begitu atas nama panitia hari raya Gemim Gereja Perempuan lupa menyampaikan selamat kita menyambut Natal 25 Desember 2023 dan selamat kita menyambut tahun yang baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin.